Halo Sobat Akuntansi semuanya, selamat datang di acara podcast Departemen Akuntansi FEB UM hari ini. Ya, apalagi kalau dibuka segmen Aksara Akuntansi Bersuara. Aksara, gali informasi, hantarkan aspirasi. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada sobat-sobat akuntansi yang telah menyuarakan aspirasinya melalui Google Form yang telah kita sebar sebelumnya. Sebelumnya, ada yang kurang nggak sih, Zainal? Kamu suka bercanda, emang apa sih yang kurang? Yang kurang, dari tadi kita belum perkenalan nih dengan sobat akuntansi. Biar lebih akrab, kita perkenalan dulu dong dengan sobat akuntansi semua yang sedang menonton. Nah, valid banget nih, karena kalau kita gak saling kenal, tentunya Sobat Akuntansi akan kurang enjoy dong dalam menonton Aksara ini. Jadi, perkenalkan saya Zainal Abidin dan rekan saya Naya Asmaul Husna, kami sebagai MC Akuntansi Bersuara yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Dan inilah Aksara. Salurkan aspirasi, gemakan prestasi, wujudkan akuntansi bersinergi. Nah, Sobat Akuntansi, pada sesi diskusi kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat hebat nih. Siapa sih, Laya? Betul banget. Sesi podcast pada hari ini kita kedatangan dua mahasiswa Departemen Akuntansi FEB UM, yaitu Kak Ali Faik Padana dan juga Kak Lucky Nurdiansyah. Siapa sih Zainal, Kak Lucky dan Kak Faik ini? Siapa ya? Oke, Sobat Akuntansi, kita spoiler dikit ya. Jadi, mereka ini merupakan mahasiswa Departemen Akuntansi yang sangat berprestasi. Mereka sering banget loh menorehkan prestasi baik tingkat departemen, fakultas, universitas, dan bahkan ya kemarin itu tingkat nasional loh, mewakili Universitas Negeri Malang. Yep. Oke, jadi tanpa menunggu lama kita sapa aja lah ya untuk narasumber kita. Halo Kak Faik dan Kak Lucky, bagaimana kabarnya Kak? Halo. Alhamdulillah baik sih aku kabarku. Kak Lucky? Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini masih baik-baik saja ya. Alhamdulillah, seneng banget ya dengarnya ya. Kami harap juga Sobat Akuntansi yang nonton juga kabarnya baik-baik juga. Betul banget. Dan ngomong-ngomong, tadi perjalanan ke sini bagaimana Kak? Apakah macet atau gimana? Aku tadi kebetulan dari kantor dulu ya, karena aku sekarang lagi magang. Jadi ya sedikit melewati macet di daerah Suhat sih. Sisanya lancar. Kalau Kak Lucky sendiri? Kalau saya sendiri tadi kan saya kesini kan juga dari kosan ya kan. Cuman karena ada beberapa satu dan juga lain hal yang mengharuskan saya ke kampus. Jadi ya harusnya sih saya berangkat lebih pagi. Cuman karena terdapat penundaan mungkin dari pihak yang dekanatnya. Jadi saya menunda ke kampus. Jadi baru berangkat tadi ini ya dari kampus, dari kos ya fine-fine aja. Nggak ada macet juga karena dekat. Alhamdulillah, meskipun sempat ada kendala, alhamdulillah mereka bisa datang untuk menemani Sobat Akuntansi dalam sesi diskusi kali ini lah ya. Betul banget. Nah selanjutnya nih Kak, boleh diceritain sedikit mungkin gimana perasaannya pada hari ini jadi narasumber di podcast Aksara Kak, podcast kebanggaan Departemen Akuntansi. Mungkin dari Mas Lucky dulu, gimana Kak? Oke. Pertama-tama pasti saya merasa senang ya karena dengan adanya kesempatan ini selain saya bisa sharing-sharing terkait dengan pengalaman saya pun juga merasa bahwasannya dengan adanya podcast akuntansi ini benar-benar bisa menambah pengalaman saya di bidang public speaking. Jadi benar-benar bisa multi benefit gitu, baik dari antara diri saya sendiri dan juga bagi sobat akuntansi ini. Terus yang kedua ya intinya saya juga merasa bukan kayak terhormat banget itu, tapi kayak ya udah kayak bangga banget karena dipercaya sebagai salah satu narasumber. Meskipun saya sendiri merasa saya tidak begitu berprestasi, cuman karena anggapannya ini kan saya diundang ya dengan title berprestasi, ya saya merasa bangga sih gitu. Kalau dari Kak Faik sendiri gimana Kak? Kurang lebih sama ya rasanya kayak Kak Lucky ya, pasti seneng banget di sini bisa dikasih kesempatan sama teman-teman HMD Akuntansi. Karena dulu kebetulan kan kita berdua juga alumni HMD Akuntansi. Dulu kita yang ngejalanin proker, sekarang kok nggak nyangka banget tiba-tiba kita sekarang yang diundang jadi narasumber. Itu yang pertama, senangnya itu juga bisa dikasih kesempatan buat berbagi sama teman-teman sobat akuntansi semuanya. Terus bangga karena bisa hadir di sini bersama kakak yang sangat keren ini. Dan membersamai teman-teman HMD Akuntansi yang keren semuanya. Oke, terima kasih Kak. Cukup kelihatan sangat excited banget ya narasumber kita pada hari ini untuk membahas aspirasi-aspirasi pada hari ini. Nah, buat teman-teman akuntansi yang sedang menonton, boleh banget nih sebelum masuk ke diskusi teman-teman siapin note atau paper. Kalau nanti ada poin-poin penting, boleh banget untuk dicatat. Betul Zainal? Betul banget lah ya. Oke,
Oke, tanpa menunggu lama kita langsung aja ke sesi diskusi Aksara Akuntansi Bersuara. Jadi Kak Luki dan Kak Faik, di sini kan kita sekarang menjabat sebagai mahasiswa lah istilahnya. Bahkan dari teman-teman sobat akuntansi ada yang dari luar kota, luar pulau, rela jauh-jauh pergi ke Kota Malang untuk menimba ilmu. Nah, karena perjuangan yang mungkin dibilang perjuangan yang luar biasa ya. Sobat akuntansi ini tentunya pengen jadi mahasiswa yang berprestasi nih. Dari Kak Luki ataupun Kak Faik, bagaimana sih cara agar sobat akuntansi bisa berprestasi? Mungkin dari Kak Luki atau Kak Faik terlebih dahulu. Monggo yang berprestasi dulu. Oke. Sebenarnya aku kalau dibilang berprestasi nggak berprestasi masih sama aja sih. Cuman teman-teman semua atau sobat akuntansi perlu diketahui juga kalau prestasi itu penting buat kita, nggak cuman kuliah aja, tapi kita juga perlu prestasi buat menggali potensi kita yang ada di diri kita gitu. Nah, yang pertama tips gimana caranya buat berprestasi adalah harus punya kemauan atau keberanian. Nggak semua mahasiswa itu punya kesadaran untuk mau menciptakan prestasi gitu loh. Jadi yang pertama adalah kita teman-teman semua atau sobat akuntansi itu harus punya niat dulu. Kita harus bangun niat dulu. Temukan passion atau interest kamu yang pengen kamu gali itu di bidang apa. Misalkan kamu suka di bidang kepenulisan, atau misalkan kayak Kak Luki emang benar-benar suka yang olimpiade akuntansi, atau mau yang di non akademik, mau di olahraga atau seni atau di bidang-bidang lainnya. Itu yang pertama adalah harus mau dan juga bisa. Kemudian temukan interest atau passion kalian. Itu. Setelah itu tips selanjutnya kalian bisa tanya-tanya atau ikut ke kakak-kakak atau teman-teman yang kalian sebelumnya udah lebih banyak jam terbangnya untuk ikut lomba-lomba atau beberapa kompetisi untuk berprestasi. Itu membantu banget sih kalau menurutku ya, karena aku dulu juga awalnya berprestasi juga bukan 100% niat aku. Salah satunya juga karena aku dibantu atau ikut salah satu kakak tingkat yang memang beliau ini sudah sering ikut lomba-lomba, aku diajakin dan akhirnya aku keterusan sampai sekarang. Itu sih, selain menemukan passion, membangun niat, cari bantuan juga atau cari lingkungan yang membantu kamu untuk terus berkembang. Wah, Itu sangat tipsnya. menginspiratif ya. Kalau dari Kak Luki? Kalau misal dari aku sendiri, pertama itu sih mau terkait dengan disclaimer, terkait dengan how people perceive about the achievement. Kita kan tahu bahwasanya prestasi ya bahasa Inggrisnya achievement gitu kan. Iya. Dalam diartikan dalam bahasa Indonesia itu ya pasti pencapaian, Pencapaian. ya kan. Nah, kalau dari aku sendiri, persepsi orang kan pasti beda-beda ya. Kalau dari aku sendiri itu intinya dalam kuliah ataupun hidup kita pasti semua ingin mencapai sesuatu. Nah, pencapaian sesuatu itu pasti berkaitan dengan tujuan. Nah, oleh karena itu di sini prestasi itu tidak harus selalu konkret dalam bentuk misal apa itu kayak piala atau apa. Tapi ketika teman-teman berhasil mencapai tujuan teman-teman yang udah di-set di awal, itu udah saya katakan sebagai prestasi atau keberhasilan gitu. Nah, terkait dengan prestasi ini bagi saya itu ya bukan bagi saya sendiri sih. Maksudnya kayak terdapat dua hal yang benar-benar teman-teman bisa capai prestasinya ya kan. Yang pertama itu terkait dengan prestasi akademik dan juga non akademik. Nah, terkait dengan prestasi akademik ini itu commonly atau istilahnya itu umumnya dia itu berkaitan dengan proses pembelajaran, ya kan. Nah, oleh karena itu ketika teman-teman kuliah tujuan utamanya kan pasti ingin belajar. Nah, oleh karena itu untuk mencapai prestasi akademik ini teman-teman ya harus berusaha. Itu yang pertama. Nah, lalu untuk yang prestasi akademik ini menurut saya bukan hal yang utama juga, tapi dia itu saling berkaitan dengan non akademiknya. Seseorang yang pintar sekali tapi dia itu tidak punya skill yang diasah di non akademik kan juga kayak kurang gitu ya kan, atau kurang maksimal. Nah, oleh karena itu kita itu perlu juga mengasah di bagian non akademiknya. Nah, non akademik itu bisa diasah dari apa? Mungkin teman-teman kita ketika di kampus atau kuliah, teman-teman itu bisa join organisasi. Karena apa? Dengan adanya organisasi itu teman-teman bisa membangun relasi dan juga beberapa pengembangan diri. Yang mana pengembangan diri itu juga termasuk prestasi loh, teman-teman. Nah, terkait dengan tips di akademiknya, karena kan saya fokus di akademik. Itu pertama terkait dengan proses belajarnya dulu. Ketika teman-teman menganjak dunia perkuliahan itu pasti sistemnya berbeda dengan sekolahan. Di mana kita tahu sendiri bahwasanya kalau di sekolah itu kan mostly guru itu berpegang pada prinsip dia itu mengajar dan juga mendidik. Tapi kalau misalnya di kampus, dosen itu kan dituntut menjalankan tridharma perguruan tinggi.
Iya. yaitu mengajar, mengabdi, dan juga meneliti. Nah, oleh karena itu pasti sistemnya beda, di mana nanti ketika kuliah teman-teman itu cenderung mungkin akan lebih belajar sendiri dengan self-regulated learning teman-teman, sehingga teman-teman itu bertanggung jawab atas prestasi akademik teman-teman sendiri. Nah, prestasi akademik di lingkungan kampus di bidang belajar pastinya berkaitan dengan IPK, ya kan, atau indeks prestasi gitu. Nah, untuk mencapai hal tersebut, menurut saya yang pertama itu benar-benar coba usaha dulu ya, usaha untuk mencintai dulu apa yang teman-teman ambil. Karena menurut saya secara analogi ini ya, ketika teman-teman mencintai sesuatu atau mencoba untuk menyukai sesuatu, maka teman-teman itu ada passion untuk mencari tahu lebih dalam. Analoginya saja ketika teman-teman jatuh cinta pada satu orang, gitu kan ya. Nah, teman-teman kan stalking IG dan lain sebagainya. Dengan itu ketika stalking IG, bahkan teman-teman kalau disuruh cerita itu pun kayak ya udah dia bisa lancar gitu. Oh, dia suka ini, dia suka itu. Nah, sama. Ketika teman-teman udah masuk ke perguruan tinggi, coba teman-teman cintai dulu terkait dengan jurusan teman-teman. Ketika teman-teman udah menemukan rasa cinta itu, insya Allah nanti rasa untuk ingin tahu terus-menerus dan juga untuk pemahaman itu akan lebih mudah. Tuh. Lalu prestasi akademik lainnya itu mungkin bisa dari itu ya, lomba-lomba yang berbasis akademik formal, kayak misalnya tadi olimpiade, terus juga lomba kepenulisan yang memang dia itu akademisi banget ya kan, kayak misalnya Mas Faik ini kan kepenulisan juga. Itu menurut saya tidak terlepas juga dari namanya interest and talent. Pertama, ketika teman-teman udah masuk perguruan tinggi juga teman-teman harus know your true self atau core values. Jadi teman-teman itu harus tahu dulu kayak sebenarnya aku itu bisa apa sih selain belajar akuntansi ini gitu. Oke, ketika teman-teman udah tahu itu, terus teman-teman try to develop it. Ketika teman-teman udah paham misalnya, saya tuh suka public speaking. Oke, atau enggak saya suka nulis. Dari situ teman-teman tumbuhkan misal itu kan berawal dari interest ya. Kemudian dari interest itu teman-teman coba untuk kembangkan akan menjadi bakat gitu kan. Nah, ketika sudah jadi bakat itu teman-teman udah percaya diri, coba teman-teman bangkitkan seperti yang tadi dibilang sama Kak Faik, yaitu untuk niat atau mau untuk men-show off terkait dengan apa yang teman-teman punya. Teman-teman nggak perlu berburu-buru untuk ya udah aku harus menang atau apa gitu. Cuma di sini teman-teman coba langkahin dulu satu step di mana teman-teman berani untuk menginjak langkah awalnya gitu. Nah, terus untuk organisasi yang non akademik ini ya maksudnya, itu teman-teman misal ngerasa kalau misalnya di akademik kurang atau apa, teman-teman kan juga tadi aku bilang bisa ke non akademiknya. Non akademik itu kayak misal berorganisasi dan lain sebagainya tadi, itu bisa memberikan yang namanya branding, teman-teman. Branding itu tidak harus dari ini tuh orangnya pintar dan lain sebagainya, nggak harus begitu teman-teman. Bahkan kayak misalnya teman-teman dikira kayak misalnya kan saya juga punya rekan ya kan yang satu HMD juga sama Faik, ini Kak Faik namanya Kak Eci, dia juga mau apply juga seperti Kak Faik. Nah, dia itu fokusnya itu mostly di non akademik. Bayangkan dia itu di branding sebagai orang yang kayak duta bahasa, duta kayak pelecehan seksual dan sebagainya gitu. Dia benar-benar branding di bagian non akademiknya. Jadi ketika dia bisa chief title dari non akademik itu menurutku juga termasuk prestasi gitu. Wah, ini nilai yang aku suka dari kedua narasumber kita. Mereka ini banyak sekali motivasi yang bisa dijadikan inspirasi kepada sobat akuntansi semuanya. Pada intinya sobat akuntansi, yang pertama kita harus ada kemauan. Bagaimana kalau kita tidak ada kemauan, maka apapun itu kita akan tidak optimal. Selanjutnya itu kita harus gali informasi apapun yang berhubungan dengan yang ingin kita raih, misalkan tadi yang disebutkan oleh Kak Luki, akademik dan non akademik. Oh iya, dengar-dengar kemarin Kak Faik habis dari Makassar ya, mewakili Universitas Iya. Malang dalam ajang Mawapres ya. Keren. Itu boleh diceritain sedikit Kak Faik? Ya, mungkin Oke. dari perjuangannya, struggle-nya Kak Faik dalam proses tahap-tahapan dari Mawapres awal sampai di Makassar kemarin, Kak. Oke. Mungkin ini aku ngomongnya konteks prestasinya Mawapres ya, bukan kayak yang prestasi secara luas yang oleh Kak Luki. Nanti kalau yang lebih luas Kak Luki lebih jago sih. Apa bentuk-bentuk prestasi yang lebih general itu pasti Kak Luki lebih jago. Ini karena aku kebetulan terjebak aja di Mawapres, jadinya ya aku tidak merendah ini. enggak, benar-benar terjebak sih. Jadi Mawapres itu menurutku adalah salah satu privilege seorang mahasiswa yang mau untuk menunjukkan gimana dia berkembang untuk mencapai sesuatu atau seperti yang dikatakan Kak Luki tadi, dan juga bagaimana dia memberikan impact
positif kepada sekitarnya. Itu adalah gelar Mawapres kalau menurutku. Nah, Mawapres ini ada didapatkan melalui kompetisi namanya Pilmapres kompetisinya. Nah, ini tuh ada nasionalnya yang diadakan oleh Kemdikbudristek, Puspresnas Kemdikbudristek. Seleksinya tiap kampus masing-masing beda sih. Nah, kalau di UM sendiri seleksinya kemarin dari tingkat departemen, kemudian fakultas, univ, kemudian lanjut ke tingkat provinsi atau LL Dikti atau wilayah, baru seleksi awal nasional, baru ke final. Lah, kalau tahapannya yang diseleksi itu ada banyak juga aspek-aspek yang dinilai atau diseleksi itu. Yang pertama ada capaian unggulan. Capaian unggulan ini berisi prestasi-prestasi yang kita raih, nggak cuma lomba-lomba. Jadi ada prestasi unggulan selain lomba ya. Selain lomba itu ada pengabdian masyarakat atau social empowerment. Kemudian ada juga penghargaan, misalkan kayak kita jadi pemakalah atau kita jadi MC atau kita jadi narasumber gitu. Terus ada juga non akademik, misalkan kita punya prestasi di ya kayak Kak Eci tadi yang disebutkan, ada yang kita campaign tentang edukasi atau apa, itu juga kita bisa masukin ke capaian unggulan. Terus juga kewirausahaan itu bisa dimasukkan di capaian unggulan. Jadi banyak yang dinilai dari capaian unggulan ini. Pokoknya intinya sesuatu yang kita capai itu bisa dimasukkan di seleksi capaian unggulan. Terus ada juga seleksi kepribadian. Jadi di seleksi kepribadian itu menilai kepatutan nanti apakah mahasiswa ini layak untuk diberikan gelar sebagai seorang mahasiswa berprestasi. Karena kan mahasiswa berprestasi kan juga harus mencerminkan seorang mahasiswa yang baik juga, karena sebagai representasi mahasiswa yang baik itu kayak gimana sih? Nah itu kayak gitu. Meskipun aku juga nggak baik-baik juga sih, cuman masih terus berusaha buat mencapai itu. Sampai apa tadi ya? Capaian unggulan, terus tes kepribadian. Terus ada juga English test. Itu ya di situ salah satu yang aku takutkan ya. Nanti aku ceritain deh. English test ini banyak, ada yang writing. Kalau di kampus ini ada UKBing. Kalau di nasional tuh ada debate bahasa Inggris sama speech. Terus habis itu ada lagi tes wawasan kebangsaan. Ya seperti pada umumnya tes wawasan kebangsaan aja. Terus yang terakhir itu ada udah deh, ini aja. Gitu aja tadi. Jadi 4 seleksinya. Terus untuk tahapannya dari departemen nanti dipilih juara 1 dan 2 untuk dikirimkan ke fakultas. Kemudian dari fakultas dikirim masing-masing dari diploma dan sarjana, itu diploma mengirimkan 2, sarjana mengirimkan 2. Cuman kan sekarang vokasi udah berdiri sendiri. Nah, cuma nanti untuk sistemnya bagaimana diploma dan sarjana nanti masih diolah lagi oleh tim dari Imapres. Setelah dari fakultas dipilih 2, maju ke universitas, nanti di sana akan melawan fakultas-fakultas lain gitu. Jadi nanti dipilih juara 1, 2, 3 sarjana, 1, 2, 3 diploma, dan juga beberapa honorable mention lainnya, Mawapres terfavorit dan lain-lain. Setelah itu dipilih lagi yang juara 1 dari diploma, juara 2 dari sarjana, itu mewakili universitas atau mewakili UM untuk ke tingkat provinsi atau tingkat wilayah. Kalau Jawa Timur ini wilayahnya ada LL Dikti 7. Jadi nanti UM kemarin aku seleksi wilayahnya di Terawas tepatnya. Itu seleksinya sama juga, yang dinilai capaian unggulan, bahasa Inggris, kemudian kepribadian dan lain-lain, sama kayak gitu. Setelah menang tadi di wilayah, alhamdulillah kemarin tuh untung kuotanya banyak ya. Kalau nggak banyak mungkin nggak lolos aku. Kebetulan kemarin aku peringkat 7 di wilayah, kalau Kak Eci peringkat 3. Itu dipilih 8 dari diploma untuk lolos ke nasional, terus 3 dari sarjana untuk lolos ke nasional juga. Setelah wilayah nggak langsung ke nasional, nggak langsung ke final. Jadi ada seleksi awal dulu, evaluation test namanya. Jadi dinilai berkas dulu, kelayakan dari berkas-berkas yang kita kumpulkan. Setelah evaluation test, baru final yang kemarin aku ke Makassar itu. Betul. Jadi agak panjang ya, bisa dibilang. Aku juga nggak nyangka ternyata itu jangkanya agak setengah tahun ya, 6 bulan lamanya itu Pilmapres itu. Mulai dari Januari sampai kemarin baru selesai ini Agustus. Lebih ya, berarti nggak 6 bulan. Lebih ya. Kayaknya. Tapi ya itu namanya tadi proses. Jadi dalam menggapai step-step tadi, mungkin dari proses tadi mungkin bisa ditekan sedikit mungkin Kak, terkait apa momen yang paling memorable sama tantangan yang paling harus bisa dihadapi, yang pertama kali, aduh ini aku baru pertama kali menghadapi ini nih, terus gimana ya aku menghadapinya, itu mungkin
apa Kak dari rangkaian seleksi Pilmapres tadi? Oke. Jadi yang struggle banget di aku adalah English. Karena emang English skillku yang emang dari awal aku bodohnya banget, kenapa nggak dari dulu belajar bahasa Inggris. Dan sekarang dari Pilmapres ini aku jadi sadar kalau ternyata English itu penting gitu loh. Dan itu apa ya, perlu banget untuk kita belajar. Itu yang bikin aku struggle, itu aku belajar banyak banget dan keras banget tuh di English. Mulai dari tingkat departemen, fakultas, universitas, bahkan sampai ke nasional. Itu aku benar-benar ngelawan diri aku banget, ayo kamu harus berani dan kamu harus mau untuk belajar bahasa Inggris ini. Dan akhirnya ya ternyata setelah aku melewatin proses yang cukup melelahkan untuk diriku sendiri untuk bahasa Inggris itu tadi, akhirnya ya tiba-tiba aku ngerasa, oh ternyata aku suka juga ternyata bahasa Inggris. Itu sih yang jadi hikmahnya struggle di bahasa Inggris itu. Terus juga selain itu, aku yang bikin aku struggle itu di manajemen waktu sama manajemen diriku sendiri. Karena kebetulan kan rangkaian seleksi Pilmapres ini di semester, aku semester berapa ya? 7 ya? 7. Semester 7 Sampai lupa ya, Pak. sampai lupa bener. Di semester 7 yang kebetulan sedang melaksanakan magang. Nah, itu jadi crash. Aku jadi harus bener-bener gimana caranya aku nggak menyampingkan magang aku, karena kan ini juga berhubungan dengan pihak luar UM ya. Aku kan juga membawa nama baik departemen, fakultas, karena aku magang di situ kan juga atas nama departemen gitu. Jadi gimana caranya aku harus nggak sampai menomorduakan magangku, tapi juga aku harus tetap berjuang di Pilmapres ini. Itu yang pertama, manajemen waktu di magang dan juga seleksi. Terus untuk manajemen dirinya di ini sih, kayak aku tuh sejauh ini belum tahu gimana aku nentuin waktu yang buat aku refreshing gitu loh, gimana waktu aku buat senggang. Bener. Untuk me time gitu ya, Betul, istilahnya. kalau anak sekarang nyebutnya me time ya. Me time. Itu aku masih belajar banget gimana nentuin me time yang paling tepat buat aku. Itu kalau apalagi tadi sebenarnya top ini ya, momen terbaik. Top of mind-nya di Pilmapres ini ya di nasional kalau menurutku. Jadi setelah semua yang aku jalanin dari serangkaian dari seleksi tingkat departemen sampai tingkat universitas sampai tingkat wilayah, itu berat banget. Aku dan Eci benar-benar banyak banget belajar, karena kalau bisa dibilang cross banget ya. Eci yang tadi dibilang sama Kak Luki, Eci itu kan Kak Eci itu kan basicnya awalnya tuh beliau backgroundnya adalah seorang non akademik atau kayak duta bahasa dan lain-lain gitu. Dipaksa harus cross ke yang Mawapres bener-bener kayak akademik banget gitu. Dan aku juga gitu sih, aku orangnya nggak akademik banget, nggak kayak Kak Luki nih, keren banget. Selalu ini Kak Wai. Jadi ya itu sih. Jadi momen terbaiknya adalah mengalahkan diri sendiri untuk bisa sampai ke tahap yang sangat di luar expect itu tadi. Jadi itu top of mind-nya adalah mengalahkan diri sendiri. Gitu. Tapi memang kadang memang kayak kita merasa kurang percaya diri, kayak sepertinya kurang deh kita di sini. Tapi nyatanya kalau kita berusaha terus, nyata kita bisa juga gitu ya Kak ya. Betul. Karena percaya diri itu perlu banget, berani dan percaya diri itu penting. Setelah kita mendengar cerita luar biasa narasumber kita Kak Faik tentang Mawapres dan Mawapresnya, narasumber kita satu lagi yaitu Kak Luki juga nggak kalah hebat teman-teman. For your information, Kak Luki ini seorang CEO muda teman-teman. Waduh, keren Beliau banget ya. ini adalah founder dari Tentor Akuntansi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Tentor Akuntansi ini adalah sebuah wadah buat teman-teman belajar akuntansi. Dan kebetulan Kak Luki sendiri juga adalah mentor dari Tentor Akuntansi tersebut. Nah, Tentor Akuntansi ini kalau teman-teman tahu tuh jangkauannya sudah luas banget teman-teman. Ada mahasiswa yang tertarik join untuk belajar akuntansi, mulai dari mahasiswa luar kota, luar negeri bahkan Kak. Jadi Serius? betul. Jadi Hebat banget ya. cakupannya bukan hanya nasional. Iya. Jadi cakupannya bukan hanya nasional tapi juga internasional. Nah, mungkin dari Kak Luki sendiri bisa ceritakan sedikit Kak, dari mulai mungkin struggle awal membangun Tentor Akuntansi ini sampai akhirnya kayak apa setelah berjalan sama berapa tahun Kak, berarti ini sudah Jalan 3. 3 tahun ini kayak apa, berarti kayak hikmah-hikmah yang Kak Luki rasakan dan bagaimana berpengaruh pada diri sendiri dan self development dari Kak Luki sendiri begitu Kak. Oke, sebelum aku menceritakan terkait dengan Tentor ya, aku mau ngucapin dulu sebenarnya aku
bener-bener ngerasa bangga sama Faik sama Eci karena aku kayak ngerasa dikelilingi sama dua rekan yang seorganisasi yang berprestasi. Saya sebagai teman pasti merasa bangga. Bahkan kemarin waktu menang Pilmapres, karena kan saya juga sedang ada kegiatan ya MBKM, tapi masih saya sempatkan untuk datang ke Faik sama Eci. Thank you, Serius, aku Kak benar-benar Luki. bangga banget Aku itu. bangga banget sama Kak Luki. Dan Kok malah oh ya, bangga-bangga nih? information aku juga alumni Tentor Akuntansi loh. Nanti kalau perlu testimoni ke aku aja ya. Nggak, aku serius. Ini nggak bohong, ini serius. Aku serius, for your information aku juga serius alumni Tentor Akuntansi. Jadi saling support ya teman-teman sumber kita ini teman-teman. Ini yang bisa kita ambil Betul. pelajaran di Sobat betul. Akuntansi. Kita itu harus saling support kepada teman atau sahabat yang meniti karir, entah itu dari akademik ataupun non akademik. Iya. Dan ini sudah di depan mata contohnya. Oke, kita lanjut ke Kak Luki tadi. Gimana Kak Luki untuk tentornya tadi? Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Karena menurut saya ini juga berbenefit bagi saya untuk promosi. Oke. Bisa aja nih. Gak apa sama Kak Luki. Jadi gini teman-teman, berbicara tentang tentor akuntansi. Tentor akuntansi ini sebuah platform yang saya bentuk itu tanpa sengaja. Kenapa kok bisa begitu? Jadi ada background tersendiri. Yang pertama, mungkin teman-teman nggak tahu kalau misalnya saya itu dari keluarga yang kurang mampu. Nah, oleh karena itu pada saat saya maba, itu saya harus memikirkan terkait bagaimana saya harus survive di Malang, gitu kan. Nah, sedangkan saya sendiri itu apply job untuk persiapan ke Malang itu kan di daerah saya. Dan itu waktu corona, karena kan saya sama Kak Faik angkatan corona ya kan. Dan itu sangat sulit sekali teman-teman. Sampai pada akhirnya saya hampir desperate, putus asa ketika mau ke Malang kuliah. Bukan ke Malang kuliah, maksudnya kayak maksudnya waktu semester 3 itu ke Malang mau kuliah, saya ngerasa kayak kayaknya ini kok saya nggak dapat uang gitu loh untuk ke Malang. Cuman sampai dengan saat itu ada suatu momen di mana teman saya itu ketika kita kan kelas online ya. Itu teman saya itu aware kalau misalnya Luki ini loh, dia itu aktif di kelas di online gitu. Dia itu selalu jawab dan sebagainya. Sampai pada akhirnya at the moment teman saya itu nge-WhatsApp saya. Kalau misalnya Luk, bisa nggak ajarin saya terkait dengan ini gitu. Nah, sampai situ teman saya itu saya bilang, boleh nanti kita adain meet aja gitu malam-malam. Nah, kemudian teman saya bilang, setelah 2 kali meet, dia itu ngerasa nggak enak gitu loh. Karena apa? Karena dia mungkin memakai waktu saya ya kan, sehingga dia itu kayak nggak ngasih sesuatu itu nggak enak gitu. Sehingga dia itu bilang, Luk, ini kalau misalnya aku kasih uang beberapa nggak apa-apa ta? Soalnya kan aku juga pakai jasamu gitu. Terus karena saya kan juga punya tentor offline dulunya di SMK, itu ya berbayar cuman 5.000 teman-teman. Bayangin, aku pertamanya itu 5.000 banget. Nah, terus kemudian dari teman-temanku expect-nya ya mungkin ya 10.000 atau 5.000. Ternyata dia itu bayarnya malah 50.000 di awal. Nah, terus aku bilang, ini kebanyakan gitu. Akhirnya dari situ saya bilang ke teman saya, mending kamu itu aja nyari teman lagi, jangan cuma 1 orang gitu, sehingga nanti bayarnya itu lebih ringan. Gitu kan. Nah, sehingga itu pada saat saya semester berapa ya? Semester 1 lah mulainya ya kan. Itu ada sekitaran 4 anak yang pertama join. Terlepas dari 1 temanku tadi yang menginisiasi gerakan tersebut ya kan. Nah, oke, anggaplah 1 bulan aku berarti dapat 100-400 lah ya. Ada kan 1 anak 100.000, 25.000 kali 4 itu. Oke. Jadi 400 itu aku udah mulai aku ada penghasilan nih. Ternyata tiba-tiba entah kenapa waktu semester 2 itu tentor saya itu udah nyebar dari, kalau misalnya istilah mulut ke mulut kayaknya enggak ya, karena kan kita masih online, kayaknya dari WhatsApp ke WhatsApp gitu ya. Itu mulut ke mulut ya. Mulut ke mulut. Nah, karena kan teman saya kan juga punya pasti teman di beda offering atau kelas ya kan. Nah, itu dia itu mulai cerita kayak misal, ini loh dijelasin Luki gini-gini. Sehingga pada semester 2 itu tepatnya waktu saya buka kelas akuntansi keuangan menengah 1 itu udah mulai 20-an. Nah, itu baru kayak beranjak 1 tahun itu udah alhamdulillah 24 lah hitungannya. 24 anggota. Nah, dari situ udah mulai kebangun. Di situ saya mulai branding. Kayaknya ini bakal memberikan benefit banget nih bagi aku. Pertama, tidak hanya dalam segi finansial, tapi dalam segi kognitif saya. Kenapa kok saya berani bilang kognitif? Mungkin teman-teman juga paham atau dengar statement yang benar-benar umum bahwasanya ketika kita itu mengajari seseorang, ilmu itu akan tetap sustain, ya kan?
Bahkan sampai tua pun kalau kita mengajari, ilmu itu tetap akan ada di kita gitu. Nah, karena saya ngerasa saya di sini tidak hanya berpacu pada finansial, tapi saya juga benar-benar pengen ilmu saya itu tetap ada di diri saya sendiri, maka saya beranikan untuk tetap tentor meskipun saya harus lelah dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu tadi benefitnya atau hikmahnya ya, itu pasti ilmu dari SMK sampai dengan kuliah itu masih sustain sampai dengan sekarang tuh. Terus beranjak dari itu semester 3 tepatnya, semester 3 itu mulai ada maba ya kan. Ketika saya semester 3 pasti ada anak semester 1 masuk, itu juga online angkatan 21. Nah itu mereka udah tahu saya itu punya tentor. Karena apa? Karena pada saat itu tuh saya udah branding Instagram tentor akuntansi itu mulai semester 3 teman-teman. Nah itu udah branding di situ. Alhamdulillah waktu pertama kali promosi itu ada 10 anak yang join tentor akuntansi yang untuk pengantar, dan juga yang di AKM 2 yang anak semester 3 teman-temanku ini itu udah mulai 30-an. Kayaknya aku deh. Aku join AKM 2 ya. Nah itu udah mulai ya kan, itu udah banyak, tetap ditekuni aja. Pada saat semester 3 juga teman-teman, itu saya juga mengambil MBKM, pertukaran ke luar negeri, tapi online ya kan, karena kan masih corona. Itu alhamdulillah di top 5 university rank di ASEAN, di University Putra Malaysia. Tuh. Nah dari situ ada kesempatan lagi nih yang muncul teman-teman, dimana kan saya kenal beberapa teman ya di sana. Nah itu mereka kan juga terbilang masih belum bisa akuntansi. Akhirnya mereka pun juga sama. Dia itu nge-WhatsApp saya kalau misalnya minta saya untuk ngajarin terkait dengan bab yang dijelasin sama lecture tadi gitu. Oke, akhirnya udah berjalan 2 atau 3 kali meet, ternyata dia sama, juga nggak enak gitu loh. Jadinya dia itu bayar ke aku itu pakai transfer di luar negeri, bukan pakai bank gitu loh ya. Tapi dia itu pakai Top Remit. Teman-teman kalau misalnya tahu Top Remit, nggak tahu. Belum sih. Iya, Oke. masih awam dengan Top istilah Rank itu tersebut. kan dari Malaysia ya ini Iya. ya, yang satu itu dia bayar ke saya itu sekitaran 1 bulan 1 jutaan kalau dikonversi. Tuh. Nah kemudian dari itu ya udah saya bilang ini nanti kalau misalnya saya up di tentor gak apa-apa teman saya gitu, ini English pastinya. Dan bilang ya udah nggak apa-apa karena kan dia memang belajar ke saya selama kurang lebih 2 bulan. Tuh. Nah selanjutnya waktu semester 4 nih teman-teman, pasti kan berlanjut lagi nih ya kan, ada yang angkatan 21 yang udah masuk ke akuntansi keuangan menengah 1 dan juga akuntansi keuangan menengah 3. Itu akuntansi keuangan menengah 3 itu sekitaran ada 3 bulan juga, tapi kalau di AKM 1-nya itu udah 30 juga. Berarti kan udah 60 tuh ya kan. Itu dia naik itu. Kemudian entah kenapa waktu semester 4 itu ada satu orang yang dia itu nge-DM dari Instagram tentor saya. Nah, kebetulan dia itu ternyata orang Indonesia yang mana anaknya itu kuliah di luar negeri. Dia itu hidupnya udah di Taiwan. Di Taiwan itu udah 12 tahun. Karena dia kecilnya udah di sana gitu. Nah, beliau ngechat saya untuk belajar private dan akhirnya saya iakan. Karena balik lagi saya benar-benar berpacu pada pengalaman dan juga apa ya? Karena kan masih muda ya. Kayak rugi banget kalau kita tidak merasakan pengalaman apapun itu. Kan saya meskipun ada pengalaman di luar negeri Malaysia tapi nggak pernah di Taiwan. Jadi saya orang Taiwan itu. Iya. Begitu. Nah itu alhamdulillah sampai ke Taiwan juga. Nah terus sampai dengan sekarang itu tentor akuntansi kalau di total itu sudah punya, kalau ke tahun kemarin kan total 180-an ya. Sekarang mungkin udah 200 lebih. Dengan terakhir kemarin itu ada yang dari Unair, Unesa, terus juga ada dari Unisma, Uinma, terus juga dari apa itu? Oh iya, ada satu lagi yang dari Padang. Itu baru semester 3 juga. Itu ada 10 anak dari University sampai apa itu? Universitas Negeri Ujung Pandang. Itu ada. Jadi udah sampai ke Palembang juga. Terus juga sama UNS. Terus terkait dengan itu tadi kan kayak lika-likunya ya. Bagaimana saya harus survive terkait dengan tentor saya supaya sustain. Kalau terkait hikmah ya tadi saya bilang kognitif, finansial, dan juga relasi. Karena saya ngerasa relasi saya udah besar, kayak misalnya ada di UNS, di UNESA dan lain sebagainya. Mungkin relasi ini benar-benar bukan suatu hal yang diremehkan ya. Karena dengan adanya relasi ini kita dapat benefit banyak, kayak misalnya info kerja dan sebagainya. Jadi saya rasa dari adanya tentor ini selain memberikan finansial dan juga kognitif itu tadi relasi. Dan juga branding sih pastinya. Ya pastinya branding. Ini yang aku suka dari narasumber kita Zainal. Iya. Prestasi nggak usah diragukan, sosialnya nggak usah dilakukan, humble pula, dan for your information lagi teman-teman, Faiz dan Kak Lucky ini
terkenal banget loh di kalangan mahasiswa, maba-maba juga. Terkenal kenapa tuh lah ya? Karena terkenal mereka berdua ini suka memberikan tips-tips gimana survive di kehidupan perkuliahan ini teman-teman. Yang nggak selalu senang, nggak hahi, tapi pastinya juga ada beberapa momen yang kayak apalagi buat mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin baru adaptasi dari kehidupan SMA ke perkuliahan yang mungkin berbeda secara struktural dan yang seperti yang disebutkan tadi ya teman-teman. Dan di situ tuh Kak Faik dan Kak Lu tuh bener-bener gak segan-segan atau gak pelit-pelit buat sharing tips ke teman-teman semua, betul bukan Zainal? Dan tadi juga kan disebutkan kan kalau mereka juga alumni HMD akuntansi. Betul. Promosi dikit ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan nggak sih? Ada kayaknya kalau mengenai organisasi, terutama mengenai memilih organisasi Betul, nilai ya. betul. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, salah satu bentuk self development itu kita bisa melalui yang namanya organisasi, Kak. Nah, baik dalam kampus ataupun di luar kampus. Nah, organisasi ini kan ada banyak banget jenisnya. Dan mereka berjalan di bidang-bidang yang berbeda pula, seperti akademik maupun akademik. Nah, begitu. Selain itu, mungkin dari Kak Faik dan Kak Luki bisa sharing gimana tips untuk memilih organisasi sesuai passion setiap masing-masing orang. Dan teman-teman, khususnya buat teman-teman yang baru mulai ingin join organisasi, mungkin ada concern yang sama ya, yaitu takut terkait manajemen waktu. Betul. Manajemen waktu, Kak. Takut nanti kalau aku join organisasi perkuliahanku nanti keteteran atau gimana ya gitu. Nah, kuncinya di situ ada di manajemen waktu, teman-teman. Jadi mungkin dari Kak Aik dulu bisa di sharing tips terkait memilih organisasi sekali. Oke. Oke. Memilih organisasi sekaligus untuk manajemen waktu supaya seperti slogannya akuntansi, dua-duanya itu harus balance gitu. Oke. Memang benar dikatakan bahwa saya itu merupakan mahasiswa organisatoris, bahkan sampai dengan semester 7 pun ini saya masih ada organisasi, bahkan nambah eksternal teman-teman. Aktivis banget ya. Oke. Perlu teman-teman ketahui, ini kan khusus sobat akuntansi UM ya. Di Universitas Negeri Malang itu udah dijelaskan dalam peraturan rektor bahwasanya organisasi itu ada dua teman-teman, yang bersifat pemerintahan dan juga non pemerintahan atau disingkat sebagai OPM dan juga ONPM. Nah, perbedaan yang sangat signifikan dari keduanya adalah kalau organisasi pemerintahan kita itu organisasinya sebagai perantara antara pihak fakultas UNIF kepada mahasiswa departemen ataupun mahasiswa UM. Contohnya saja misal BEM UM lah. BEM UM itu kan dia organisasi pemerintahan, maka dia itu yang menjadi penjembatan informasi atau segala koordinasi dari pihak universitas ke mahasiswa. Nah, oleh karena itu pasti dia itu berbeda dengan ONPM yang mana dia itu mungkin less interaksi dengan pihak-pihak univ ataupun fakultas. Karena dia kalau ONPM itu mungkin persifnya ya itu sebagai organisasi yang memang dia itu fokusnya pada non akademik, karena kan dia berbasis minat bakat gitu ya teman-teman. Nah, yang pastinya terkait dengan memilih organisasi ya balik lagi ke awal tadi, know your true values. Kayak misalnya teman-teman sebenarnya pengen lebih menekankan di pengembangan yang mana dulu nih, akademik ataupun non akademik. Meskipun teman-teman kayak ngerasa bimbang, menurut saya itu bisa diatasi teman-teman. Teman-teman dalam organisasi itu ya, itu ada kebijakannya itu 2 periode, ya kan. Nah, ketika teman-teman misal maba, aku tuh pengen akademik dulu nih. Akademik dulu, maka saya akan join ke OPM. Kenapa kok saya bilang OPM? Karena OPM itu fokusnya bisa dikatakan ke akademik memang. Nah, terus ketika teman-teman udah 1 periode, ya mungkin bisa dikatakan kalau misalnya nanti ada orang bilang, kenapa kok saya nggak lanjut 2 periode? Karena kayak misalnya kurang loyal atau apa. Tapi menurut saya itu juga menjadi salah satu alasan yang rasional gitu loh. Kenapa kok teman-teman join organisasi gitu. Jadi ketika teman-teman udah 1 periode, oke di HMD udah selesai, teman-teman udah dapat benefitnya. Ketika teman-teman pengen berpindah untuk ke non akademik, ya udah bisa aja ke ONPM, ke subbidang gitu teman-teman. Nah, jadi memang benar-benar tidak dapat dipungkiri, kadang itu ketika kita itu memilih sesuatu ya, pasti bimbang antara mana yang lebih dan juga mana yang dikurangkan gitu. Cuman kalau menurut saya sendiri sebagai anak akuntansi ya, saya itu lebih percaya dengan istilah balance sih. Ya, jadi akuntansi banget. Iya. So ganteng ada akuntansi. Balance. Ya, jadi
Maka oleh karena itu kenapa kok saya itu join di akademik, karena saya ngerasa waktu saya SMK, ini kan alasan saya ya, mungkin bisa jadi kaca teman-teman, karena di sewaktu saya SMK itu SMP sama SMK saya itu udah full non akademik, yaitu di bidang olahraga basket tuh. Jadi karena saya kuliah ini saya ingin benar-benar meningkatkan akademik saya, meskipun juga tidak dapat dipungkiri saya pun juga akan mendapatkan pengembangan non akademik di luar organisasi saya yang ikuti dari kayak misalnya HMD ataupun DMF, itu ya pasti bisa-bisa aja gitu loh. Jadi menurut saya kalau akademik ya fokusnya ke OPM dulu, tapi kalau misalnya ke non akademik ya ke ONPM. Terus terkait dengan manajemen waktu, saya ingat. Ya. Main concern buat teman-teman yang baru pengen join organisasi itu biasanya itu Kak, manajemen waktu. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita udah join organisasi ya, maka dapat disebut teman-teman itu udah multi role, ya kan? Atau berperan ganda, mulai dari berperan sebagai mahasiswa dan juga sebagai organisatoris. Belum lagi teman-teman kalau misalnya pegang title kayak Kak Faik ini, pasti kan juga role-nya sebagai IMAPRES dan dia itu harus memberikan dampak juga kepada teman-teman lingkungan UM, gitu kan. Pasti ya dia itu akan mengatur waktunya gitu, terkait dengan kapan saya itu harus di organisasi, kapan saya harus mengerjakan tugas sebagai mahasiswa, dan juga kapan saya itu harus menghadiri acara perhelatan IMAPRES dan sebagainya gitu. Nah, menurut saya teman-teman terkait dengan itu, kalau saya sih lebih ke arah itu. Ketika teman-teman udah menetapkan sesuatu, balik lagi ke cost and benefit. Teman-teman tahu kalau misalnya teman-teman ingin ke organisasi, teman-teman dapat benefitnya apa. Dan juga teman-teman pasti tahu cost yang teman-teman bakal keluarkan untuk mendapatkan benefit itu apa. Ya contohnya ketika teman-teman organisasi tadi, ya udah teman-teman akan mungkin menghilangkan sebagian waktu, bukan menghilangkan ya, kayak misalnya mengurangkan waktu teman-teman untuk lebih fokus sebagai mahasiswa gitu kan. Nah oleh karena itu ketika teman-teman udah menyadari hal tersebut, maka lebih baik teman-teman sadar bahwasanya waktu teman-teman itu juga berharga. Oleh karena itu jangan menunda-nunda kalau menurut saya. Mungkin istilahnya itu kalau anak kuliahan ya itu procrastination. Menunda-menunda itu ya kan. Nah terus yang kedua mungkin terkait dengan coba prediksi dulu terkait dengan hal-hal yang di luar ekspektasi. Kita mungkin dengan kata di luar ekspektasi itu aja kayak nggak mungkin ya, karena kan kita disuruh mikir yang di luar ekspektasi. Cuman kalau menurut saya jangan memikir di luar ekspektasi yang dia itu berjangka panjang. Teman-teman udah mulai masuk maba, terus teman-teman udah netapin set waktu untuk di organisasi, tapi teman-teman itu malah expect-nya itu di 1 tahun ke depan atau enggak 6 bulan ke depan selama organisasi. Coba teman-teman expect hal-hal yang memungkinkan terjadi itu dalam jangka waktu yang pendek. Kayak misalnya teman-teman udah set nih waktu ya kan di alat pengingat waktu kayak misalnya Google Calendar dan sebagainya. Nah itu mungkin teman-teman bisa setiap hari Senin atau kira-kira nanti aku 1 minggu ini ada apa ya yang kira-kira terjadi. Jadi teman-teman perencanaan strategis itu harus matang di situ juga. Meskipun juga balik lagi kadang rencana tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi harus ada yang namanya plan B lah istilahnya gitu dalam manajemen waktunya. Itu sih kalau misalnya dari saya. Kalau versi dari Kak Faik bagaimana Kak? Oke, tentang organisasi ya. Kalau yang pertama gimana cara memilih organisasi yang tepat buat kita? Sama yang pertama tipsnya kayak yang kata Kak Lucky, harus benar-benar sesuai dengan passion dan interest kita. Kalau mau kata Kak Lucky, kalau mau yang akademik jadi OPM, kalau mau yang di non akademik ya ONPM. Nah, cara menentukannya, tadi caranya bisa kayak Kak Lucky yang pertama. Aku juga sama kayak Kak Lucky sih dulu di SMP, SMA, udah di non akademik itu pas kibra dan pramuka. Jadi di kuliah pengen lebih non akademik dan kebetulan kecemplung di Mawapres, terpaksa kecemplung ya. Selain itu selain dilihat dari background kalian dari SMP SMK, bisa juga dilihat dari organisasinya sendiri yang kalian mau ikutin. Misalkan proker apa aja yang dimiliki sama organisasi tersebut. Apakah menurut kalian cocok atau kalian nggak cocok, nanti bisa jadi pertimbangan juga. Terus juga kalian bisa lihat alumni dari organisasi tersebut. Organisasi ini udah alumninya siapa aja sih? Kalau keren-keren kamu pengen jadi seperti kayak dia, bisa join di situ. Pastinya ada banyak sekali kultur organisasi yang itu membentuk alumni yang baik itu tadi. Terus juga tips lainnya adalah be yourself pokoknya. Buat kalian ikut-ikutan teman buat join organisasi. Karena sangat merugikan. Selain merugikan kalian sendiri juga merugikan organisasinya.
kalian kalau misalkan ikut-ikutan terus tiba-tiba keterima, nanti kalian menjalankannya nggak sepenuh hati, organisasinya yang rugi karena punya anggota yang nggak optimal, nggak maksimal menjalankan jobnya sebagai seorang anggota. Dan buat dirimu sendiri, kamu juga kehilangan waktu yang panjang karena kamu join di organisasi yang nggak kamu suka dan nggak menjalankan perjalanan organisasimu dengan baik dan dengan tulus gitu loh. Jadi ya itu tadi. Itu sih tipsnya untuk memilih organisasi. Terus manajemen waktu. Ya kan? Tadi. Nggak apa-apa sih. Kalau manajemen waktu, aku sampai sekarang masih belajar juga sih. Pokoknya manajemen waktu dan manajemen diri aku masih belum nemu gimana pas yang buat aku. Cuman cara yang terbaik menurutku sampai sejauh ini adalah membuat skala prioritas. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti join organisasi dan nggak mau ketinggalan, nggak mau di perkuliahannya itu lebih rendah, jadi kalian harus punya skala prioritas. Misalkan kalau ada rapat di organisasi tapi ada deadline yang lebih mepet di mata kuliah, ya kamu selesaikan dulu deadline-nya, izin ke organisasinya, pasti diperbolehkan, nggak mungkin nggak, karena organisasi juga kan tujuannya untuk belajar di kuliah ini, jadi nggak mungkin untuk mengesampingkan proses pembelajaran di kelas itu sendiri sebagai kegiatan yang pokok sebagai seorang mahasiswa gitu. Jadi skala prioritas yang tepat buat manajemen waktu buat teman-teman semua gitu kalau menurutku. Terima kasih Kak Bagi. Nah, terkait jawaban dari narasumber kita, mungkin buat sobat-sobat akuntansi yang mendengar bisa sedikit dapat pencerahan bagaimana nanti kira-kira kalian menyusun plan, gimana kalian menghadapi atau menjalani waktu-waktu perkuliahan kalian. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah disinggung tadi, di dalam kampus kita sendiri ada organisasi pemerintahan mahasiswa dan non-pemerintahan mahasiswa. Salah satunya pasti bisa menjadi wadah buat teman-teman juga kan, buat self development, cari relasi, cari pengalaman baru, seperti begitu. Nah, tapi bisa dibilang minat teman-teman untuk ikut organisasi pemerintahan mahasiswa ini kurang, Kak. Karena mungkin nggak tahu ya, atau mereka menemukan passion atau cocok di organisasi lain, atau mungkin mereka ke-trigger dengan kata pemerintahan yang ada di dalam organisasi pemerintahan. Mikirnya kan mungkin kayak, wah apa ini ada pemerintahan dalam organisasi. Nanti kita kedepannya akan membahas apa, kita berjalan di bidang apa, seperti itu kan. Mungkin itu salah satu concern juga. Kenapa mungkin bisa dibilang kurangnya minat mahasiswa untuk ikut OPM, Kak. Mungkin dari Kak Faik sekarang. Ya kalang-kaling ya. Jadi mungkin kita semua juga tahu sih ya, sekarang ini mahasiswa itu lebih suka ikut kegiatan yang non organisasi, misalkan kayak volunteering, terus juga lebih suka internship dan lain-lain. Tapi teman-teman, sejauh yang aku alamin atau mungkin teman-teman Kak Luki dan teman-teman HMD sekarang juga rasakan, organisasi itu penting, terutama organisasi pemerintahan ya. Kalau di HMD akuntansi ini banyak banget kita belajarkan tentang pemerintahan. Nanti kalau dibandingkan dengan kayak kegiatan internship atau volunteer, itu jauh banget apa yang didapatkan. Karena kalau di internship dan volunteer itu lebih ke nanti lebih ke dunia kerja. Kalau internship kan lebih ke dunia kerja ya. Kalau di organisasi itu bisa kita dapat banyak, misalkan kayak soft skill, terus kemudian social skill kita. Karena di organisasi pemerintahan kita tuh belajar banyak, misalkan kayak leadership, kemudian problem solving dan lain-lain. Itu nggak bisa kita dapatkan optimal di internship atau kegiatan lainnya. Itu nanti yang dari kegiatan pemerintahan ini akan kita terapkan di dunia kerja. Jadi banyak banget benefit di dunia pemerintahan yang harus dunia organisasi pemerintahan yang harus teman-teman akuntansi itu dapatkan untuk nanti diterapkan di dunia kerja. Meskipun nggak dunia kerja juga sih, di kehidupan sehari-hari juga bisa kita terapkan. Gimana cara menghadapi pribadi-pribadi yang berbeda, kemudian orang-orang yang punya perbedaan pendapat yang tinggi. Karena di pemerintahan juga kan basisnya ya kan pemerintahan. Tentunya kan pasti kayak banyak kegiatan-kegiatan musyawarah atau kegiatan-kegiatan lain yang menyatukan banyak kepala dan banyak pendapat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, maka dari itu yang penting, kalau nilai yang penting atau value yang penting yang perlu didapatkan dari OPM adalah itu tadi. Kalau versi dari Kak Luki bagaimana Kak? Untuk
tips menumbuhkan minat mengikuti organisasi pemerintahan di kalangan mahasiswa? Oke, kalau misalnya menurut saya sendiri sih ke itu old statement yang dia itu bilang quantity doesn't define quality and sometimes something's equal is way better than something's exaggerated. Nah, di sini saya merasa bahwasanya untuk teman-teman maba itu harus diberkali dulu dengan sesuatu yang bersifat general. Karena sesuatu yang lebih spesifik itu menyulitkan kalau misalnya tiba-tiba datang gitu atau tiba-tiba dilaksanakan. Nah, menurut saya atau sampai dengan detik ini ya kan, itu saya kebanyakan menerima kayak misalnya pesan di mana dia itu minta saran, "Mas, ini saya enaknya fokus ke magang atau ke organisasi ya," gitu. Sempat itu ada kemarin kalau nggak salah, dia itu bimbang antara dia itu mau ngelanjutin dia itu mau magang di liburannya atau dia itu ngelanjutin di organisasi, yang mana organisasi itu dia punya tanggung jawab gitu kan. Menurut saya ketika teman-teman itu magang itu memang baik gitu kan. Cuman ketika magang itu kamu itu menempati spesifik position. Ketika teman-teman misal di KAP teman-teman ada di posisi misal menghitung PPh atau enggak untuk pelaporan SPP dan sebagainya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman bekerja, misal tidak di KAP, itu di perusahaan, yang mana dia itu basicnya di financing, itu mungkin perpajakan juga less involved, ya nggak sih? Jadi menurut saya untuk yang spesifik itu bakal menyulitkan ketika teman-teman nggak punya basicnya atau secara umumnya. Nah, menurut saya hal yang paling tepat ya ini perspektif saya sendiri, itu teman-teman join dulu organisasi, karena dalam organisasi teman-teman nggak ada spesifikasi. Karena apa? Ketika teman-teman berorganisasi, teman-teman itu diajarin hal yang bersifat soft skill dan juga hard skill, yang mana nantinya itu bertujuan untuk menunjang kinerja teman-teman waktu bekerja, seperti yang dikatakan Kak Faik tadi, ya kan? Nah, terkait dengan organisasi pemerintahan ini, kenapa kok di sini saya itu benar-benar minat dengan organisasi pemerintahan? Karena satu, selain menjadi narah hubung antara pihak fakultas dengan pihak karena HMD ya dulu ya saya HMD ini. Kalau misalnya HMD selain jadi narah hubung antara pihak departemen dengan mahasiswa, itu saya pun juga mengenal relasi yang sangat bisa dibilang berkualitas, yaitu dari kalangan dosen, bukan hanya dari kalangan mahasiswa. Nah, terkait dengan itu ya teman-teman, ketika saya udah kenal dosen, itu mungkin juga pasti teman-teman tahu lah benefitnya. Kayak misalnya ada statement yang bilang, oh dia lo kenal dosen, skripsinya bakal gampang dan sebagainya. Tapi menurut saya itu rasional. Benar. Karena apa? Ketika teman-teman bekerja dengan dosen, berarti kan dosen udah tahu kualitas teman-teman. Sehingga itu memudahkan dosen untuk, oh ya ini loh harusnya anaknya itu udah mampu, dan dilihat pekerjaannya pun juga udah sesuai gitu loh. Jadi dia udah gampang lulus juga gitu loh. Jadi menurut saya kalau misalnya ada anak yang sentimen kayak dia deket sama dosen ini, kayaknya dia cuma iri deh. Menurut saya itu. Tuh. Terus juga mungkin itu yang kedua, ketika teman-teman join OPM, informasi pertama kali turun itu dari perantaranya, karena kan kita sebagai perantara ya. Misal nih ada kebijakan baru dari departemen pun itu pasti akan lebih cenderung untuk mengkoordinasikan dulu terhadap organisasi pemerintahannya dulu, minta bantuan terkait dengan bagaimana nanti untuk penggalangan mahasiswanya dan sebagainya. Jadi kita tuh kayak bisa lebih aware duluan. Terus juga kita bisa menerapkan strategi lah kalau misalnya kita sebagai mahasiswa terhadap kebijakan ini gimana. Selain itu pun juga dengan adanya OPM ini, kita tuh menurutku privilege-nya salah satunya ya, itu bisa mengaspirasikan secara langsung. Itu sih. Jadi, kalau misalnya mahasiswa kan mungkin mahasiswa biasa ya, kayak misalnya masalah kantin atau apa gitu lah. Dia kan mungkin bilangnya ke OPM kan. Jadi kalau misalnya kita sendiri anak OPM, kan bisa langsung menemuin dekanat atau pemangku jabatannya gitu. Jadi itu salah satu bentuk benefit juga bagi saya, karena saya bisa menceritakan keluh kesah dan sebagainya itu. Dari jawaban dari kedua narasumber kita mungkin bisa disimpulkan bahwa pengalaman-pengalaman kita di organisasi itu nanti ya teman-teman, itu nanti juga pasti akan berguna saat kita mengikuti magang dan volunteer gitu ya Kak. Jadi kayak jangan terlalu takut untuk join organisasi, apalagi organisasi pemerintahan mahasiswa, karena di sini kita sebagai perantara dari universitas ke mahasiswa begitu. Berbicara soal volunteer dan magang nilai ya, aku jadi ingat suatu kutipan di Manifest UM nih. Oh iya. Sering lihat ya Pak. Iya. Ada apa di Manifest UM, ada apa? Nah, jadi aku pernah baca waktu itu
kebetulan ya mungkin maba juga ya. Waktu itu bingung. Apakah lebih baik ikut organisasi seperti HMD, BEM atau semacamnya atau volunteer atau magang? Soalnya kan kalau ikut organisasi kan itu kan kepengurusannya panjang gitu kan. Sedangkan kalau volunteer itu atau kepanitiaan aja itu kepengurusannya mungkin paling lama 1 bulan seperti itu. Dan juga ada yang beranggapan, ikut yang wajib-wajib aja Kak dari departemen seperti magang. Jadi kita gak terlalu sibuk. Nah, mungkin dari Kak Faik atau Kak Luki ada perspektif lain atau bagaimana terkait pandangan yang seperti itu? Aku dulu ya ini. Karena tadi udah baik. Oke, kalau menurut saya sendiri balik lagi ke tadi statement saya bahwasanya sebenarnya kalau departemen itu udah mengatur sedemikian rupa ya teman-teman. Kapan teman-teman harus magang, kapan teman-teman harus belajar dan sebagainya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman nggak akan melakukan magang atau gimana gitu. Soalnya dari departemen pun juga udah mengatur gitu loh. Jadi ada waktunya di mana teman-teman oke lah maba sampai dengan semester 4 itu kan harapannya bagi dari pihak kampus ya kan, itu teman-teman bisa belajar dengan maksimal mungkin karena itu sebagai base teman-teman untuk kerja ya kan. Oleh karena itu nanti kemungkinan kalau misalnya teman-teman aware anak semester 5 itu udah mulai bisa magang dan sebagainya, itu kan kebijakan gitu kan. Karena apa? Karena teman-teman perlu pondasi dulu di situ, makanya suruh belajar. Nah sambil belajar itu coba teman-teman kembangin soft skill lagi dari yang organisasi tadi ya kan. Oleh karena itu saya bilang sesuatu yang ketika teman-teman mengharapkan satu yang lebih tinggi itu kadang nggak baik juga. Ketika teman-teman magang-magang aja itu belum tentu juga baik gitu loh, ya kan. Oleh karena itu coba teman-teman lebih gali yang lebih lebar, kayak misalnya organisasi pengalaman juga ikut, terus juga dari magang pun juga nanti akan ikut juga. Kalau misalnya teman-teman belum puas, kan nanti kan ada masa di mana liburan ya kan. Liburan ketika teman-teman itu bisa ngambil juga untuk magang, tapi magangnya kan bukan di semester 1 sampai 4 ya kan. Dimana menurut saya semester 1-4 itu bisa digunakan seefektif mungkin untuk organisasi, pengembangan soft skill dan hard skill tadi. Sehingga nanti ketika mau semester 5 teman-teman berhenti organisasi, nggak apa-apa, terserah. Karena itu teman-teman udah pilihan setiap orang kan beda-beda ya kan gitu. Ketika teman-teman semester 5 udah mau fokus magang, ya nggak apa-apa. Tapi di situ balik lagi teman-teman punya nggak terkait dengan bawaannya lah istilahnya. Kayak misalnya soft skill dan juga hard skillnya. Tuh, menurut saya gitu sih. Dari Oke, sebenarnya jawabannya udah dirangkum semua sama Dan aku mau menarik kalau emang benar tentang organisasi atau intern itu harus balance. Jadi nggak bisa tinggi atau rendah dari salah satu kelompok itu. Dua-duanya adalah hal penting harus kita punya dan harus imbang. Karena organisasi itu nanti kayak misalkan soft skill dan lain-lain itu digunakan di kerja, tapi kalau yang intern itu yang spesifik nanti kita akan jalankan di kerja. Jadi harus dua-duanya itu seimbang. Dan juga teman-teman tadi Kak Luki juga bilang kayak 1 periode 2 periode. Aku juga sebenarnya apresiasi buat teman-teman yang mau yang di organisasi tapi lanjut 2 periode karena mereka ini mengabdikan dirinya dan punya rasa tanggung jawab yang tinggi mencintai organisasi itu tadi. Karena kita di organisasi kan nggak cuma menuntut hak apa yang ingin kita dapatkan, tapi kita juga harus memberikan apa yang bisa kita kasih ke organisasi tersebut. Gitu. Kita kan kita kan juga belajar, tapi kita juga harus mempelajari memberikan apa yang kita udah dapat dari belajar itu tadi. Hubungan timbal balik lah. Betul, gitu. Itu sih. Jadi kalau bisa teman-teman menyeimbangkan 2 periode sambil magang, ya baik. Tapi kalau merasa kemampuan teman-teman itu cuma cukup buat 1 periode, terus kemudian lanjut intern yang lebih banyak, ya monggo. Jadi semua tergantung dari orangnya masing-masing gimana, mengukur sejauh mana kemampuan dia untuk menjalankan 2 hal yang penting di perkuliahan waktu ini tadi. Tapi ini sih kalau misalnya berbicara tentang keputusan ya, itu memang setiap orang punya prinsip dan prinsip itu kalau misalnya meskipun kita melihat podcast ini ya, meskipun nanti prinsip itu pun oke aku harus gini-gini, nggak akan terpengaruh ya udah, karena balik lagi semua itu tergantung pada internal diri kita sendiri. Aku tuh pernah baca penelitian, ini penelitian ya, bahwasanya keputusan itu atau segala hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan itu 70% dipengaruhi oleh internal kita, sedangkan 30% dari eksternal. Contohnya gini, kalau teman-teman pengen ke organisasi ya kan, itu eksternalnya adalah oke, ada keluarga yang nyarankan ataupun teman-temannya, tapi balik lagi ketika prinsip dia benar-benar aku nggak mau organisasi gini, ya udah dia akan tetap mengikuti prinsipnya gitu. Jadi menurutku teman-teman balik lagi ke statement awal, know your core values dan true self.
Sangat menginspirasi sekali. Jadi Sobat Akuntansi, berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Kak Faik dan Kak Luki, yang mana semua jenis kegiatan itu ada waktunya sendiri-sendiri. Dan apapun kegiatannya itu ada manfaatnya bagi diri kita masing-masing. Nah, terkait apapun kegiatannya, jangan berharap lebih dari apa yang kita kerjakan. Jangan berharap lebih pada organisasi atau kegiatan, tapi apa yang bisa kita berikan untuk kegiatan tersebut. Karena selain kita dapat belajar, kita juga harus bisa memberikan pelajaran kepada teman-teman kita yang ada di organisasi tersebut. Betul. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita yaitu yang pertama, dalam rangka berprestasi teman-teman, itu tidak hanya terpaku pada akademik dan non-akademik saja. Jadi banyak sekali cara untuk maksud saya banyak sekali cara untuk kita berprestasi gitu. Nah, salah satu cara untuk berprestasi, kita harus punya basic dari diri kita terkait soft skill maupun hard skill, supaya nanti kita bisa memudahkan jalan kita untuk menuju berprestasi tersebut. Nah, tipsnya yaitu dengan mengetahui passion kita tersendiri masing-masing terlebih dahulu. Kita tahu tentang diri kita sendiri, kita tahu bagaimana kita akan passion kita untuk kedepannya bagaimana, dan baru setelah itu nanti untuk pengembangan diri kita bisa melalui organisasi begitu teman-teman. Nah, terkait manajemen waktu tersendiri, teman-teman tidak perlu khawatir, itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Mungkin dari tips yang diberikan dari narasumber kita, yaitu yang pertama, membuat skala prioritas. Jadi teman-teman bisa menentukan mana hal-hal yang urgent dulu untuk dikerjakan dan mana yang bisa dikerjakan setelah satu pekerjaan selesai, baru nanti dikerjakan selanjutnya. Dan kemudian terkait itu kita juga harus tahu kalau misalkan setelah kita memutuskan mengikuti organisasi atau apapun itu, kita harus tahu bahwa pasti ada hal-hal yang kita korbankan gitu ya Kak. Jadi kayak kembali lagi ke tadi hubungan timbal balik begitu ya Zainal ya. Ya, ada lagi nilai ya. Gimana? Dan ketika kita pengen ya, misalkan menumbuhkan minat dalam organisasi seperti yang disebutkan oleh narasumber kita tadi, kita jangan ikut-ikutan saja, karena ketika kita join itu harus murni dari keinginan kita. Dan mengenai apakah lebih penting kepanitaan atau ikut organisasi, itu kita serahkan kepada Sobat Akuntansi butuhnya di mana, karena yang mengerti passion kalian adalah kalian sendiri. Begitu. Wah, gak kerasa banget ya Zainal. Sudah banyak sekali saran-saran atau bahasan yang kita bahas terkait aspirasi-aspirasi dari mahasiswa Departemen Akuntansi FEB UM nih. Nah, yang berarti kita sudah harus berakhir di sini. Kita harus berpamitan di sini, kakak-kakak. Nah, sebelum kita akhiri podcast pada kali ini, mungkin ada closing statement dari Kak Faik dan Kak Luki. Kak Faik dulu mungkin. Kak Faik. Mungkin sebelum teman ya, aku mau sedikit nyolong waktunya buat promosi. Tadi kan Kak Luki promosi tentang Pemkot. Iya. Kalau aku mau promosi tentang IMAPRES. Jadi mungkin kenapa aku perlu menyampaikan ini kepada teman-teman, karena IMAPRES ini ya bisa dibilang sebuah organisasi yang baru ya dibandingkan kayak HM dan dibanding BM dan lain-lain. IMAPRES ini organisasi yang masih dibangun dan perlu banget branding. Kebetulan aku juga di IMAPRES sebagai koordinator untuk divisi public relation atau PR, jadi aku punya tanggung jawab juga untuk menyebarluaskan informasi tentang IMAPRES kepada teman-teman. Jadi teman-teman setelah nonton podcast ini dan ternyata tergetak hatinya untuk berprestasi dan bingung mau kemana atau bingung harus apa yang mau dilakukan, hal pertama, kalau misalkan selain ke aku dan ke Kak Luki atau nggak nemu orang di sekitarnya yang mau membantu untuk mendorong gimana kamu untuk menciptakan prestasi, bisa join ke IMAPRES. Kebetulan setelah ini IMAPRES akan oprek Orion, yaitu staf muda atau staf magang untuk IMAPRES. Jadi teman-teman bisa join di situ. IMAPRES ini merupakan sebuah ikatan mahasiswa berprestasi. Syaratnya kalian nggak harus yang udah punya prestasi untuk jadi situ. Kalian juga bisa belajar gimana cara berprestasi di IMAPRES. Karena IMAPRES ini komplit kalau menurutku ya. Isinya itu orang-orang yang punya prestasi lengkap. Kalau misalkan kalian mau exchange di situ juga banyak teman-teman yang ISMA, teman-teman yang kayak Kak Luki MBKM yang pertukaran. Kalau ada juga kalau misalkan emang mau mendalami prestasi di kepenulisan, ya silahkan, banyak banget justru yang PIMNAS, PKM dan lain-lain di situ juga banyak. Dan IDM, pokoknya semua bidang di IMAPRES itu lengkap. Kalian bisa belajar banyak. Kalian juga bisa berkolaborasi dengan kakak-kakak Mawapres di sana yang memang
jam terbangnya lebih tinggi di bidang perlombaan untuk kalian berkolaborasi dan membuka jalan kalian untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Gitu. Jadi jangan lupa join IMAPRES dan HMD tentunya. HMD ini penting banget sih. Bagi aku sendiri nih ya, kan HMD ini sangat berperan besar di hidupku, membuka banyak jalan ya. Salah satunya ke Mawapres ini, aku juga dibantu atau diantarkan oleh HMD. Jadi teman-teman HMD itu penting, jangan lupa join. Wajib. Oh iya, closing statement-nya. Oke, closing statement-nya, hidup itu cuma sekali dan hiduplah yang berarti. Jangan sia-siakan hidup kamu. Kamu itu harus, kita itu harus bangun hidup kita semaksimal mungkin, sebermanfaat mungkin. Karena hidup yang baik itu adalah hidup yang bermanfaat untuk sekitarnya. Kalau dari kamu sendiri? Kalau dari saya sendiri mungkin ini nih tersebar di TikTok ya. Itu sih yang keren menurut saya adalah kayak kuliah itu berat gitu loh. Kuliah itu berat, jadi teman-teman itu butuh teman untuk mendampingi proses teman-teman ketika berkuliah. Selain itu, karena kuliah itu berat, pastinya kan ada di mana momen mungkin teman-teman akan lelah atau putus asa. Balik lagi, ketika teman-teman hidup itu, coba teman-teman pahami lagi, teman-teman itu punya yang namanya orang tua. Nah, teman-teman kan di sini kan udah dikuliahin, ya kan. Jadi ketika teman-teman merasa tidak termotivasi, coba ingat-ingat kembali terkait dengan orang tua kalian. Itu sih kalau dari saya. Wah, closing statement yang sangat menarik dari kedua narasumber kita. Oke, terima kasih banyak loh Kak Faid dan Kak Lucky sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada sesi podcast Aksara 2023 ini. Dan terima kasih juga kepada Sobat Akuntansi yang telah setia menonton sesi podcast Aksara dari awal sampai akhir. Dan semoga ya dengan adanya Aksara ini dapat membawa Departemen Akuntansi menjadi lebih maju. Jadi jangan lupa untuk terus aspirasikan suaramu untuk mendukung akuntansi lebih maju. Baik, sekian podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, yaitu tetap di segmen Aksara. Aksara Dan informasi menghantarkan aspirasi.